Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini muslim-muslimah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita tentang Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi putra dari Nabi Daud alaihi salam, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah berupa kemampuan berbicara dengan hewan dan bangsa jin yang diabadikan dalam surat An-Naml ayat 15 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Al-Quran surat An-Naml ayat 15. Dikisahkan Nabi Sulaiman ketika itu keluar istana beserta pasukannya yang terdiri dari bala tentara dari bangsa jin, manusia, dan dari hewan yang berjenis burung. Nabi Sulaiman bersama pasukan tentaranya keluar dari istana untuk menuju lembah Thaif atau yang dikenal dengan lembah semut. Kala itu pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam yang berjalan menuju lembah Thaif, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengarkan seekor pemimpin semut membuat pengumuman kepada semut yang lainnya. Pemimpin semut itu berkata, "Wahai kaum semut, berjalanlah cepat masuk ke sarangmu, karena pasukan Nabi Sulaiman akan segera datang untuk melintasi jalan ini." Dengan langkah cepat semut-semut kecil itu masuk ke dalam sarang. Seketika itu Nabi Sulaiman pun tersenyum karena mendengar perkataan pemimpin semut itu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman menghentikan pasukannya untuk berhenti sejenak. Nabi Sulaiman dan bala tentaranya berhenti seketika ketika semut-semut kecil itu lewat untuk masuk ke sarangnya. Salah satu pasukan berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Wahai Nabi Sulaiman yang mulia, kenapa engkau menghentikan kami?" tanya mereka. "Wahai pasukanku, di depan itu ada semut-semut kecil yang akan melintas memasuki sarang-sarangnya. Maka hendaknya kita untuk memberikan kesempatan mereka untuk dapat masuk ke sarangnya, agar mereka tidak kita injak." Itulah ucapan Nabi Sulaiman. Peristiwa semut ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 18 yang artinya, "Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor pemimpin semut, 'Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari.'" Al-Quran surat An-Naml ayat 18. Nabi Sulaiman sangat bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya. Nabi Sulaiman salah satu nabi yang dilimpahkan rahmat yang begitu banyak oleh Allah kepadanya. Mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman ini tidak hanya berupa kepintaran Nabi Sulaiman untuk berbicara kepada hewan dan kepada bangsa jin saja, tetapi Nabi Sulaiman juga dikaruniai badan yang perkasa, tubuh yang kuat, wajah yang tampan, serta memiliki istana yang besar. Allah juga mengkaruniakan kepada Nabi Sulaiman harta benda yang banyak.
Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman tidak henti-hentinya setiap hari untuk mengucap syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepadanya. Teman-teman yang ada di rumah, walaupun Nabi Sulaiman ini nabi yang sangat kaya raya, tapi Nabi Sulaiman ini tidak pernah mempunyai sifat sombong. Dia selalu bersyukur dan berdoa setiap hari loh teman-teman. Doa Nabi Sulaiman alaihi salam ini diabadikan dalam surat An-Naml ayat 19, yang artinya, maka dia Sulaiman tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia pun berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan Engkau anugerahkan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal-amal yang soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya teman-teman. Dari kisah Nabi Sulaiman ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Salah satunya, kita sebagai ciptaan Allah harus saling menyayangi kepada para binatang. Yang kedua, manfaatnya dari kisah ini, kita diajari untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan Allah kepada kita, berupa kesehatan, berupa rizki, berupa kecerdasan, dan apapun itu yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lupa ya teman-teman, kita selalu berdoa, rajin ibadah, rajin membantu orang tua, agar kita selalu disayang Allah. Nah, semoga kisah Nabi Sulaiman ini bermanfaat ya teman-teman, dan kita bisa meneladani kisah Nabi Sulaiman. Sekian dulu dari Bu Guru. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.